Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 AKN AP2 ingin mempresentasikan hasil dari pembuatan proyek akhir ABW kami yang berjudul Persediaan Barang Dagang Metode Perpetual dan Vivo. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri Anissa Salsafitri, lalu ada Dena Marlena, lalu ada Eri Putri Pramesti, lalu ada Sela Gracia Silalahi, lalu ada Violina Bila, dan juga Yogi Reviandi Putra. Jadi untuk pembuatan sistemnya itu, kami mengambil template-nya ini dari internet buat segi tampilan baru. Setelah dipilih-pilih mana template yang cocok, lalu di-download di Codenector framework-nya dari website Codenector. Lalu kita cari sesuai dengan judul yang kita inginkan. Nah, dari website Codenector, dari situ digabungkan framework-nya dengan template yang tampilannya tersebut. Kita mencari tahu cara dari video pertemuan kedua dari video slop positif buat menggabungkan antara template dengan Codenector 4. Kenapa sih memilih Codenector 4 ini? Karena pertama di versi terbaru lebih ringan dan juga mempunyai servernya tersendiri. Selanjutnya, setelah penggabungan, mencoba melakukan penggabungan, memasukkan CDN bootstrap-nya, masukkan bootstrap-nya dan juga library-library lainnya ke dalam website tersebut sehingga ketika akan digunakan bisa dipanggil saja. Seperti Bootstrap, jQuery, dan juga library terkait data tabel yang akan berguna untuk menampilkan si tabelnya di sini. Tabel di sini bisa dibuat interaktif, bisa kita sorting, dan di-distract sebagainya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dena Marlena. Terima kasih, Nisa. Selanjutnya, setelah instalasi penyatuan library dari framework, yang dilakukan adalah membuat controller, view, dan model. Jadi di situ kita pertama membuat tampilan view-nya dulu. Jadi nanti akan memperlihatkan tampilan dari aplikasinya akan menjadi seperti apa. Tetapi sebelumnya data di sini masih kosong. Jadi kita rangkai terlebih dahulu controllernya. Setelah itu kita buat modelnya. Jadi agar datanya itu bisa dimanipulasi seperti create, update, dan delete. Atau biasa kita sebut CRUD. Setelah itu kita nggak lupa untuk membuat database-nya ini. Bikin database-nya ini, di sini kita menggunakan database-nya AKN kelompok 4 yang di dalamnya terdapat 4 tabel. Selanjutnya saya akan dilanjut oleh teman saya, Eri. Baik, terima kasih Dena. Untuk selanjutnya, kan di sini ada 4 tabel ya. Jadi tabelnya ini dinamakan sesuai dengan soal. Jadi di sini ada soal 1, lalu ada soal 2, dan ada jawaban 1, dan ada jawaban 2. Setelah itu dibuat berdasarkan requirement yang dikasih sebelumnya. Seperti permintaan yang diminta sebelumnya. Selanjutnya, setelah model, view, dan controller terhubung dengan database, kita melakukan dan memperbaiki routingnya, memperbaiki URL-nya, dan kita juga memperbaiki alamat-alamat di webnya. Semisal, kalau teman-teman tahu di URL-nya itu, jadi kita buat supaya URL-nya tidak berantakan, kita setting URL-nya di route. Selanjutnya setelah itu kita melakukan pengujian atau biasa kita sebut sebagai textbook testing dan sebagainya. Lalu yang testingnya ini kita menguji nih apakah input dan output-nya ini sudah benar atau belum, dan yang sudah diminta seperti memasukkan data-data, lalu ketika disimpan datanya sudah muncul atau belum. Selanjutnya, ketika kita mengubah data sebelumnya, apakah bisa atau yang dikenal sebagai update itu berhasil atau belum fiturnya. Maksudnya di sini datanya berubah atau tidak ya. Lalu yang terakhir adalah delete. Ketika kita klik delete, apakah datanya ini sudah terhapus atau belum. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sela. Untuk selanjutnya, di sini kelompok kami akan menjelaskan pembahasan dari judul yang kami buat. Untuk itu, saya akan membahas proyek kami yang bertemakan metode persediaan perpetual yang terdiri dari soal dan juga jawabannya yang ada di dalam tabel.
Soal ini terdiri dari nomor, tanggal, yaitu sesuai keterangan barang, ada uraian, juga nominal uang untuk kita input langsung di menu create. Saya akan membacakan soal yang pertama dengan metode persediaan barang dagang perpetual. Soalnya akan kita input dengan add new. Soal yang pertama, pada tanggal 3 Mei 2022, dibeli barang dagang 200 set kunciran anak dari PT Kemilau Abadi secara kredit dengan syarat pembelian 2/10 N/30 sebesar 2 juta. Untuk soal yang kedua, pada tanggal 9 Mei 2022, barang dagang dijual kepada UD Bahagia secara kredit sebanyak 70 set kunciran seharga 1.500.000 dengan syarat penjualan 2/10 N/30 dengan harga pokok penjualan atau HPP sebesar 500.000. Pada tanggal 18 Mei 2022, diterima kembali barang dagang dari UD Bahagia sebanyak 35 set karena adanya kerusakan sebesar 300.000 dengan HPP sebanyak 250.000. Untuk soal yang keempat, pada tanggal 25 Mei 2022 dibayar utang kepada PT Kemilau Abadi atas pembelian barang dagang pada tanggal 3 Mei 2022. Buat soal yang terakhir, pada tanggal 29 Mei 2022, diterima pelunasan piutang dari UD Bahagia atas penjualan barang dagang yang dilakukan pada tanggal 9 Mei 2022. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, Violi. Untuk soal yang kedua, yang dibuat oleh kelompok kami yaitu soal metode FIFO, yang di dalamnya ini terdapat nomor, tanggal, keterangan, kuantitas per unit, dan juga harga. Ini bisa kita input soal keduanya yaitu dengan add new. Soal yang pertama, pada tanggal 1 Mei, terdapat persediaan awal sebanyak 200 unit, harga per unitnya yaitu 5.000. Pada tanggal 10 Mei, terdapat pembelian sebanyak 300 unit, harga per unitnya yaitu 5.500. Pada tanggal 18 April, terdapat penjualan sebanyak 400 unit. Pada tanggal 21 Mei, terdapat pembelian sebanyak 400 unit, harga per unitnya yaitu 5.300. Pada tanggal 22 Mei, terdapat penjualan sebanyak 200 unit. Pada tanggal 23 Mei, terdapat pembelian sebanyak 100 unit, harga per unitnya yaitu 5.200. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya yaitu Yogi. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita di sini akan membuat jawabannya juga untuk metode persediaan barang dagang dengan menggunakan metode perpetual. Bisa kita lihat di gambar di bawah ini. Terdapat ada nomor, tanggal, nama, debit, dan kredit. Nah, yang pertama itu pada tanggal 3 Mei terdapat persediaan barang dagang, terdapat di debit sebanyak 2 juta. Lalu pada tanggal 3 Mei juga terdapat utang dagang dan posisinya terdapat di kredit sebanyak 2 juta. Selanjutnya tanggal 9 Mei piutang dagang di debit sebanyak 15 juta. Selanjutnya pada tanggal 9 Mei juga penjualan terdapat di kredit sebanyak 15 juta. Selanjutnya pada tanggal 9 Mei HPP sebanyak 500.000 di debit. Selanjutnya tanggal 18 Mei persediaan barang dagang sebanyak 500.000 di kredit. Selanjutnya pada tanggal 18 Mei juga return penjualan terdapat pada debit sebanyak 300.000. Selanjutnya pada tanggal 18 Mei piutang dagang terdapat di kredit sebanyak 300.000. Lalu selanjutnya persediaan barang dagang pada tanggal 18 Mei terdapat di debit sebanyak 250.000. Yang terakhir pada tanggal 18 Mei harga pokok penjualan terdapat di kredit sebanyak 250.000. Lalu ada jawaban dari metode FIFO yang bisa dilihat di layar share screen. Di sini terdapat nomor, tanggal pembelian, unit, harga per unit, serta total harga, lalu HPP, dan persediaan.
Yang pertama pada tanggal 1 Mei, hanya terdapat di persediaannya, yaitu di unitnya terdapat 200 unit, harga per unitnya itu 5.000, total harganya 1 juta. Pada tanggal 10 Mei, pembeliannya terdapat 300 unit, harga per unitnya 5.500, total harganya 16.500.000. Lalu pada persediaannya terdapat 300 unit, harga per unitnya 5.500, total harganya 16.500. Lalu yang ketiga pada tanggal 18 Mei terdapat di HPP-nya sebanyak 200 unit. Lalu harga per unitnya itu 5.000 dan total harganya itu 1 juta. Lalu pada bagian persediaannya terdapat 100 unit, lalu harga per unitnya 5.500 dan totalnya sebanyak 550.000. Lalu yang keempat pada tanggal 18 Mei HPP-nya sebanyak 200 unit, harga per unitnya 5.500, lalu total harganya sebanyak 1.100.000. Nah, selanjutnya yang kelima pada tanggal 21 Mei terdapat pada pembelian ada 400 unit, harga per unitnya 5.300, lalu total harganya 21.200.000. Lalu pada persediaannya terdapat 100 unit, lalu harga per unitnya itu 5.500 dan total harganya 550.000. Lalu yang keenam pada tanggal 21 Mei terdapat di persediaan sebanyak 400 unit. Nah, harga per unitnya itu 5.300. Lalu total harganya 21.200.000. Lalu yang ketujuh pada tanggal 22 Mei terdapat di HPP-nya sebanyak 100 unit. Harga per unitnya itu 5.500 dan totalnya adalah 550.000. Lalu pada persediaannya terdapat 300 unit, harga per unitnya 5.300, lalu total harganya itu 15.900. Oh, sorry. 1.590.000. Lalu yang ke-8 pada tanggal 22 Mei terdapat di HPP-nya sebanyak 100 unit. Dan harga per unitnya itu 5.300 dan total harganya adalah 530.000. Lalu yang ke-9 pada tanggal 23 Mei terdapat pada pembeliannya dengan 100 unit dan harga per unitnya itu 5.200, lalu total harganya 520.000. Lalu terdapat pada persediaannya sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya 5.300, lalu totalnya 1.590.000. Lalu yang terakhir terdapat pada tanggal 23 Mei pada persediaannya sebanyak 100 unit. Lalu harga per unitnya adalah 5.200 dan totalnya sebanyak 520.000. Dan kedua jawaban ini pun sudah ditesting oleh penggunaan add new, edit maupun delete. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.